Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Di channel ini kita akan banyak ngobrol, membahas berkaitan demokrasi gitu ya. Dan alhamdulillah pada sesi kali ini luar biasa. Saya sudah bersama dengan ini sahabat lama, guru gitu ya. Ini adalah Ketua Bawaslu DKI Jakarta. Jadi Ketua Bawaslu Provinsi gitu ya, DKI Jakarta. Nah ini yang menarik. Kita akan ngobrol bersama dengan secara santai karena apa ya? Kita akan memotret perjalanan beliau. Ini agak menarik juga dari tahun 2012. Ini posisinya Bawaslu terus gitu ya, Bawaslu terus masih ad hoc pada saat itu pengawas pemilu sampai kemudian sekarang ini menjadi permanen. Tapi ada yang lebih luar biasa adalah yang saya kira menarik untuk kita gali sebentar, itu berkaitan ternyata beliau sudah menjabat sebagai Panwas ketika Pilkada DKI Jakarta waktu itu. Ingat tahun 2012 Pak Posibowo melawan dengan Pak Jokowi gitu ya. Nah Pak Jokowi sekarang jadi presiden nih gitu. Nah kemudian Pak Jokowi tinggalkan Jakarta, naik Ahok, nah Ahok lagi melawan dengan Anies. Nah ini kita akan lihat sampai kemudian Jokowi lagi-lagi melawan dengan Prabowo gitu. Saya akan sapa beliau, sahabat saya, Pak Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk sekalian. Amin, makasih. Ini luar biasa. Saya pertama mohon maaf dulu ya, ini hari Minggu. Mengganggu waktu liburnya gitu ya. Ini luar biasa. Biasanya apalagi seorang pejabat satu waktu satu hari untuk keluarga itu luar biasa. Tapi saya kira ini juga penting untuk kita berbagi kepada publik kita semua gitu ya. Baik, Pak Jupri, ini kan apa ya, di tengah hiruk pikuk situasi politik sekarang, saya sepertinya kemudian karena ada juga masuk banyak permintaan di komunitas channel ini ya, kemudian ingin mendengar sebenarnya satu, bukan menyebut saksi hidup ya, karena kita memang hidup gitu ya, tapi saksi kunci yang memang mengalami langsung perjalanan peta politik, pertarungan politik di Jakarta kan. Bagaimanapun Jakarta ini kan laboratorium pemilu, pilkada gitu ya. Nah, Pak Jupri menjadi tepat karena mulai dari tahun 2012 sudah menjabat sebagai Panwas gitu ya. Nah, kita ingin, tapi sebelum ke situ, saya ingin dengar cerita kenapa sampai kemudian tertarik masuk Bawaslu gitu loh. Ya, begini Pak Sam ya. Nah, ini Pak Sam ini teman lama ya. Nah, saya sebenarnya ini orang kampung Pak Sam, dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Ya, malah kita lah. Jakarta juga kampung itu, bro. Iya ya, banyak kampung rambutan ya. Kampung rambutan. Ya. Jadi ketika itu tahun pemilu menjelang pemilu tahun 2004 ya, saya sebenarnya koordinator Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat, salah satu lembaga pemantau. Ya. Saya di Sulawesi Selatan mengkoordinir itu, dan jadi saya memang sudah tahun 2099 sebenarnya ya, tapi saya baru aktif betul di tahun menjelang pemilu 2004. Ya. Nah, ketika itu beberapa saya melakukan pemantauan pemilu di Sulawesi Selatan, bahkan di bagian Indonesia Timur. Nah, setelah itu baru saya dipanggil teman-teman ke Seknas DPPR, ya, Sekretaris Nasional DPPR tahun 2006. Ya. Tapi zamannya Pak Jerry ya? Ya, pada saat itu Pak Jerry menjadi koordinator nasional. Nah, karena saya sering komunikasi dengan Pak Jerry pada sebelum menjadi Kornas, setelah terpilih saya dipanggil untuk menjadi manajer pemantauan JPPR pada saat itu. Di tahun 2007 menjelang pilkada DKI juga, menjelang pilkada pertama DKI, pilkada secara langsung waktu itu. Nah, di situ. Nah, pada tahun 2011, akhir 2011, ketika itu ada buka menjelang pilkada DKI ya, terbuka pendaftaran Panwaslu DKI Jakarta. Ketika itu masih Panwaslu. Ya, masih ad hoc gitu ya? Ya, masih ad hoc. Saya sih tidak tahu betul ya, peta di Jakarta ya, namanya orang kampung. Saya didorong teman-teman
ya teman-teman aktivis pemilu lah, ya kan di Jakarta. Nah, waktu itu saya bilang, Om Adit, masih ada yang lebih senior, apakah teman-teman yang dulu sudah lama di Jakarta? Gitu. Ya, saya kan baru sekitar berapa tahun ya, 4 tahun, 5 tahun di Jakarta. Ya. Nah, tapi teman-teman mendorong saya, karena ternyata persyaratan untuk menjadi Panwaslu ketika itu harus minimal 35 tahun. Nah, teman-teman, belum ada yang mencukupi itu, masih hanya 34, 33 gitu ya. Nah, kebetulan saya umurnya itu, jadi saya sudah tua kali ya. Jadi dorong. Nah, saya coba-coba mendaftar. Ya, cuma namanya juga coba-coba. Pada saat diumumkan hasil tes tertulis, loh kok urutan ketiga dari sekian ratus orang gitu ya. Loh, kaget ya. Kok saya bisa urutan ketiga? Padahal saya biasa-biasa aja, saya iseng-iseng aja gitu ya. Nah, disitulah saya fokuskan, oh ternyata mungkin saya diminta untuk mengawal demokrasi di Jakarta gitu. Dan akhirnya saya terpilih menjadi anggota Panwaslu Pilkada tahun 2011. Ketika itu pertarungan ada beberapa calon ya, ada 5 calon, tapi yang paling menonjol waktu itu karena paling popularitas Pak Jokowi dengan incumbent Fauzi Bowo. Ya. Itu kan 2 putaran waktu itu ya? Ya, dari 5 calon, kemudian pas putaran pertama, akhirnya Pak Jokowi itu hampir mencapai 45% lebih gitu kalau nggak salah. Nah, sehingga karena belum mencapai 50% pada satu ya kalau di Jakarta, akhirnya terjadi putaran kedua. Nah, di putaran kedua itulah karena hanya 2 calon, di situ sangat ketat sekali dan sebenarnya isu-isu SARA sudah mulai dimainkan pada saat itu. Ya, karena seingat saya waktu itu ada laporan dari warga masyarakat kejadiannya di Kebun Jeruk Jakarta Barat, ketika itu melaporkan ada salah satu pendukung pasangan calon, kalau nggak salah pendukung Fauzi Bowo, kalau nggak salah dia mencoba untuk melakukan kampanye dengan menulis isu SARA di tempat ibadah di masjid ketika itu. Dan orang itu sangat terkenal, yaitu Bang Haji Roma Irama. Nah, di sini sebenarnya sudah mulai pada tahun 2012 pertarungan isu-isu identitas itu sudah mulai. Identitas itu sudah ada di situ ya? Sudah ada, ya. Dan ketika itu laporan disampaikan ke Panwaslu. Panwaslu kan hanya 3 orang. Nah, kita melakukan pleno dan saya pribadi sendiri mengatakan bahwa ini ada unsur-unsur tindak pelanggaran kampanye di tempat ibadah. Ya, karena memang dia sudah menyampaikan beberapa peserta pemilu, kemudian menyampaikan mengaitkan antara Jakarta seakan jadi Singapura dan kekhawatirannya pada saat itu ya. Sehingga tapi karena kita pleno ya, putusannya dikatakan bahwa ini merupakan bukan pelanggaran pidana pemilu, akhirnya tidak bisa diteruskan. Tapi saya standing opinion pada itu waktu saat itu kan Pak Fauzi Bowo paket dengan Pak Noroya, siapa? Fauzi Bowo paket dengan Pak Harowi. Kemudian Pak Jokowi paket dengan Ahok kan pada saat itu? Ya, paket dengan Ahok. Ya. Oh ya, luar biasa gitu ya. Jadi artinya politik identitas pada saat itu sudah muncul di tahun 2012. Kemudian permanen Bawaslu itu kan 2012 kan gitu. Kemudian jadi permanen lalu kemudian kepilih gitu. Ya, jadi setelah pilkada putaran kedua selesai dan dimenangkan oleh Pak Jokowi dan Basuki Cahayapurnama, ketika itu ada perekrutan Bawaslu provinsi yang sebagaimana Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 ketika itu ya, bahwa Bawaslu provinsi menjadi pengawas pemilu di tingkat provinsi sudah menjadi badan bersifat permanen. Nah, ketika itu saya didorong lagi sama teman untuk mendaftar gitu ya. Ya, karena waktu itu kan masih Panwaslu, saya daftar dan akhirnya diterima menjadi Bawaslu. Ketika itu saya belum selesai masa tugas saya di Panwaslu ya, karena
pelantikan Bawaslu periode 2012-2017 itu pada bulan, kalau nggak salah bulan September ya. Tapi karena pelantikan gubernur nanti pada tanggal 16 Oktober 2012, akhirnya pada saat itu saya ikut belum dilantik. Teman-teman yang lain, Bawaslu provinsi yang lain sudah dilantik menjadi Bawaslu, tetapi DKI Jakarta belum dilantik karena belum selesai tahapan pemilu. Masih ada panwaslunya ketika itu, karena apabila selesai pelantikan gubernur dan wakil gubernur. Tapi waktu periode pada saat pilkada 2012 itu Pak Jokowi dengan Pak Pos, pelanggaran apa yang paling krusial di sana? Ya itu yang paling menonjol itu ya, melakukan kegiatan pendukung satu pasangan calon, melakukan kampanye di tempat ibadah, dan sudah mencatut menyampaikan isu-isu politik identitas ya, tentang isu agama, isu sara, suku dan seterusnya. Dan ketika itu saya pernah ingat waktu dipanggil Pak Bang Haji Roma Irama untuk dilakukan klarifikasi ya. Sebenarnya kan kalau di pengawas pemilu itu kan klarifikasi, bukan pemeriksaan. Tetapi banyak publik menganggap bahwa jika dipanggil itu seakan-akan pemeriksaan. Karena di situ sudah ada polisi dan jaksa, karena ada sentra Gakumdu yang menangani kesalahan itu. Nah, setelah dipanggil untuk klarifikasi, itu heboh banget juga di kantor kami di Jalan Surya Pranoto. Sampai-sampai undangannya kan jam 11. Ya. Klarifikasi. Jam 10, undangan klarifikasi jam 10. Jam 7 pagi, itu sudah banyak pendukungnya untuk datang ke kantor. Berkerumun dengan menggunakan pakai putih, peci putih, pakai selawat, ya, takbir. Itu sudah mulai di situ. Kantor kami sudah jam 7, kami belum datang. Ya. Tapi dia sudah datang, pendukungnya, untuk memberikan dukungan kepada Bang Haji Roma Irama. Dan sampai jam 10 nggak datang gitu ya, nanti kan datang setiap jam 1 ya, setelah asar, setelah duhur, baru dia Bang Haji Roma Irama datang ke Bawaslu, dan itu pendukungnya sangat sekali, banyak sekali untuk memberikan dukungannya, dan dilakukan pemeriksaan di lantai 9 waktu itu di gedung Pemda ya, yang kita tempati Bawaslu ketika itu. Artinya jadi proses campur tangan di situ terpilih ke Jokowi sudah terlibat di situ ya. Nah, kemudian masuk pilkada 2017 ya. Iya, pilkada kedua, pileg dulu Pak Jokowi maju kan? Tinggalin Jakarta. Nah, ini sangat menarik ya, pilkada pemilu 2014 atas Gubernur Jokowi maju sebagai calon presiden, karena dia baru menjabat kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun menjabat, kemudian dia maju menjadi calon presiden. Nah, ketika itu kan didukung oleh partai, pada saat dia menjadi calon gubernur di DKI 2012 kan didukung oleh partai PDI dan Gerindra ketika itu ya. Nah, melawan Demokrat ya dari posisi Bowo. Nah, ketika itu menjelang pemilihan presiden, pendaftaran pemilihan presiden, sampai-sampai Pak Jokowi mendaftar sebagai calon presiden ya tahun pemilu 2014 ya. Nah, di situ pada masa kampanye ya itu kan terbelah ya dukungannya sebenarnya, karena dulu pendukung Jokowi dari Partai Gerindra pecah ya pada saat menjadi calon presiden. Situ ada simbol-simbol atau slogan yang selalu dikeluarkan oleh pendukung Prabowo pada saat itu, bahwa Jokowi tetap gubernur. Nah, itu selalu dipasang spanduk-spanduk ya, di beberapa tempat memasang bahwa gubernur Jokowi tetap gubernur, Jokowi tetap gubernur, Jokowi mendukung tetap jadi gubernur. Jadi sehingga banyak laporan-laporan ke Bawaslu menganggap bahwa ini spanduk-spanduk provokatif ya. Nah, padahal kami sebagai pengawas pemilu selama itu tidak melanggar
aturan, maka kami tetap tidak karena kami menganggap ya memang Pak Jokowi gubernur kan gitu pada saat itu, ya kan? Apalagi waktu itu kan dia tidak mengundurkan diri kan, pada saat itu dia hanya melakukan cuti kampanye. Nah, pada saat itu kan kemudian kalau kita lihat ya, pada saat di pilkada sudah ada politik identitas kan gitu. Lalu kemudian naik lagi menjadi pileg tahun 2014 itu kan keras banget kan gitu. Sampai kemudian ini. Nah, kalau kita potret Jakarta kan bagaimanapun juga laboratorium lah gitu ya, laboratorium demokrasi sana. Orang semua kalau orang menyebut Jakarta itu kan patron gitu ya melihat. Nah, teman-teman di Bawaslu di sana, Pak Jupri dan kawan-kawan itu gimana mengatasi sampai kemudian bisa meminimais konflik di sana. Dan tapi sebelum itu saya ingin menggali sedikit informasi bentuk-bentuk apa sih sebenarnya yang paling krusial pada saat pilkada di 2000 supaya ini kita bisa antisipasi lagi ya nanti pembelajaran di pilkada 2012 apakah itu juga terjadi di di pilpres 2014 kemarin waktu maju Pak Jokowi lawan Prabowo kan pada saat itu ya. Iya, karena ini kan pertarungan pilpres ya antara Prabowo dengan Jokowi kan sudah 2 kali ya, pemilu 2014 dan 2019. Nah, untuk pemilu 2014 memang situ memang agak-agak keras gitu ya, karena dia merasa bahwa teman pada saat pilkada ya 2012 kemudian terbelah ya, terpisah pada saat menjelang pilpres. Jadi ketika itu pada saat pilpres 2014 memang terfokus perhatian orang pada pilpres. Pemilihan legislatifnya tidak terlalu banyak disorot ya, apalagi pertarungannya kan ada hanya dua calon ya. Nah, kalau 2 calon, kami penyelenggara pemilu itu sangat berat sekali untuk melakukan pengawasan maupun teman-teman penyelenggara juga, karena kalau kita begini dianggap berpihak, kita ke kiri dianggap berpihak. Jadi agak keras memang ya untuk melakukan itu. Dan saya masih ingat pada saat pasca pemungutan suara Pilpres 2014, salah satu Jakarta yang paling disoroti ketika itu dari kelompok Partai Gerindra yang selalu mendesak kepada Bawaslu karena dia menganggap bahwa kalau di Jakarta berhasil, maka mungkin di daerah juga berhasil. Ya. Dan ketika itu banyak sekali laporan disampaikan kepada Bawaslu terkait adanya pemilih fiktif, kemudian penggelembungan suara dan seterusnya, dan sampai-sampai dilaporkan kurang lebih 40.000 TPS meminta diulang saat itu kalau nggak salah. Nah, ketika itu kan sebagaimana undang-undang pemilu pada saat itu ya kami punya waktu ya untuk melakukan penanganan pelanggaran hanya kurang lebih 3 hari ya. 3+2 ya 5 hari. Jadi pada saat itu kami tidak sanggup memeriksa semua laporan yang disampaikan oleh pendukung Partai Gerindra, sehingga ketika itu melakukan aksi ya, demo besar-besaran, dan selalu menyampaikan ke Bawaslu untuk membuat rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang di 40.000 TPS, kurang lebih 40.000 TPS. Nah, karena waktu memang kami terbatas, hanya 5 hari dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilu, maka hanya sekitar kurang lebih 32 TPS yang kami hanya bisa periksa. Nah, sehingga kami hanya minta melakukan pemungutan suara ulang di kurang lebih 10 TPS, kalau sehingga cuma itu yang bisa kami lakukan. Dan kami meminta untuk KPU untuk melakukan perbaikan, ya. Nah, disitulah lagi meminta setelah dari Bawaslu selesai dibawa ke KPU rekomendasi itu, teman-teman KPU didesak lagi untuk melakukan pemungutan suara ulang di 40.000 TPS. Karena dia menganggap bahwa kalau Jakarta berhasil 40.000, maka mungkin di tempat-tempat lain juga bisa diulang, gitu ya. Nah, tetapi itu